Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat menu pencarian data. Jadi nanti di bagian sini saya mempunyai pencarian data berdasarkan NIK dan berdasarkan nama. Kita menggunakan radio button untuk NIK dan radio button untuk nama. Di mana radio button NIK saya beri nama RNIK dan kalau nama untuk R nama. Kemudian di sini di edit tag-nya dia menggunakan nama cari. Kemudian untuk pencarian kita tambahkan untuk tombol cari. Kita klik aja 2 kali. Nah, nanti di bagian sini kita ingat kembali untuk bagaimana kita mengambilkan sebuah tabel. Kita menggunakan yang SQL-nya. Jadi SQL kalau kemarin adalah select from data siswa dan lain sebagainya. Nanti di sini kita gunakan lagi, di mana kita gunakan untuk Adobe query SQL-nya, query 1.sql. Ini yang pertama kita hapus dulu. Jadi yang query yang sudah ada kita hapus, kemudian kita tambahkan ke query yang baru, di mana di sini ada 2 pilihan. Jadi kita menggunakan if untuk 2 pilihannya. Jika yang di bagian pertama yang NIK itu kita cek atau terklik, maka nanti kita rubah untuk query-nya. Kita rubah jadi sesuai dengan yang di materi. Jadi di sini saya buat aja query sama dengan kita mengambil select from. Jadi kita ganti query-nya menjadi select from dari data siswa, di mana where nanti saya gunakan yang pertama adalah ketika dia NIK, maka NIK sama dengan titik 2 kita ganti ke kata kunci. Nah, ini. Jadi nanti di sini kita merubah SQL yang di bagian Adobe Query itu menjadi select from, yang awalnya adalah di bagian sini. Untuk SQL-nya dia adalah select from data siswa. Kita ganti berdasarkan NIK. Di sini kata kunci. Nah, nanti kita menambahkan untuk variabel baru query, maka sebelum begin kita harus menambahkan variabel query-nya, di mana query itu tipenya dia string, dia hanya kata, kalimat. Kemudian yang lain di sini else if, jika yang ini nama itu tercek tercentang, maka then query-nya adalah sama dengan titik 2 sama dengan select from. Ini saya copy dulu dari atas. Ini berdasarkan nanti di sini adalah nama sama. Bedakan antara penggunaan sama dengan like, di mana ketika sama dengan dia mengharuskan dia tepat. Jadi isiannya harus sama persis. Kalau like itu dia mengandung unsur yang sama kayak gitu. Jadi nanti kita kemudian kalau ini sudah, kita tambahkan ke Adobe Query-nya lagi. Adobe Query 1.sql.add. Kita tambahkan query-nya. Di sini kita tambahkan dengan nama query di sini. Query. Jadi samakan dengan nama yang berada di sini. Query. Kemudian kita gunakan jika if. Jika terpilihnya adalah di NIK, then
ini tercek juga, tercek. Dan nanti kita mengganti adalah seperti yang di sini adalah Ado query 1 dot parameternya kita ganti parameter by name. Nah, nanti di sini kata kunci itu sama seperti yang ada di bagian sini. Jadi dia itu bukan variabel tetapi kita tambahkan ke parameter. Kemudian parameternya ini kita tambahkan untuk value-nya. Value kita samakan ketika dia itu NIK, maka data kita di sini adalah data real atau float. Maka kita harus merubahnya str to float di mana dari data cari ini ada komponen cari dot tag-nya ini else jika yang lain itu apa? Jika terpilihnya adalah nama. Ini sama Ado query 1 dot parameter by name. Di sini saya tulis dengan nama kata kunci. Kemudian value-nya kita mengambil dari bagian dari plus cari. Jadi bagian dari kata cari atau teks yang tertuliskan di sini. Jadi bagian dari kata. Biar apa? Biar ketika dia itu menggunakan unsur yang sama itu bisa terlihat kayak gini. Jadi di sini jika dia query-nya muncul, maka kita tambahkan Ado query 1 dot open. Kita buka untuk query-nya. Nanti di sini ada query dot open. Nah, nanti jika dia tidak ada, kalau di sini di dalam buku itu tertulis untuk record count-nya itu jika ada kata yang tidak ditemukan yang di sini. Jika ada kata yang tidak ditemukan maka ada query 1 record count-nya 0 if Ado query 1 dot record count ini record count-nya itu sama dengan 0 then maka muncul message box peringatan message dialog di mana data tidak ditemukan. Nanti tombolnya adalah ini empty warning sama itu. Kemudian buttonnya saya gunakan MBOK itu. Jadi nanti MBOK, jadi ketika data itu tidak ditemukan, kita coba di sini ada kesalahan, kita cek dulu di mana tidak ditemukan string. Oh ya, ini belum ada petiknya. Kemudian di sini dia propertinya adalah sama dengan. Jadi ketika kita menggunakan nama sama gitu dengan perintah dui, maka yang tampak adalah dui. Kemudian ketika saya tulis dengan eksan, nanti yang tampak adalah eksan. Kemudian nanti yang berdasarkan NIK, nanti dia itu harus sama persis. Jadi kita cek dulu sama yang dari kata nama. Yang paling mudah adalah NIK-nya ini tadi, dui. Di mana kita cek saja di bagian sini berdasarkan NIK 33 0921 231 43 556. Ini juga yang ketemu adalah punyanya yang dui. Jadi seperti itu untuk
metode pencariannya, di mana di sini prinsipnya adalah kita mempunyai query, di mana query itu digunakan untuk merubah SQL yang ada di dalam tabel kita. Jadi di dalam Ado Query ini kan ada SQL defaultnya adalah select dari data siswa. Nah, kemudian kita klik dulu data query-nya tadi. Setelah itu di sini ada dua pilihan, maka if jika RNIK dipilih, maka query yang tadi kita ganti dengan kalimat select dari data siswa, di mana dia berdasarkan NIK. NIK kalau dia ini sama dengan, dia harus sama persis. Kalau dia menggunakan like, maka dia mengandung unsur yang sama, itu boleh. Kemudian di bagian sini ada kata kunci, itu adalah parameter yang kita gunakan di bawah. Kemudian di Ado Query 1.sql add itu setelah kita tentukan query-nya tadi, kita tambahkan kan ini dihapus, kemudian kita ganti dengan nama pilihan yang di sini. Kemudian parameternya Ado Query parameter by name itu ke kata kunci itu berdasarkan parameternya apa. Value-nya adalah kita sesuaikan jika NIK-nya tadi di sini berdasarkan tipe datanya double atau float, maka dari string kita harus rubah ke float. Nah, kayak gitu. Ketika nanti yang lain sama nama itu sama-sama tag, itu kita cari aja unsurnya di sini, langsung cari tag boleh, atau kita complete, di mana nanti dia mengandung beberapa unsur dari cari teks ini. Jadi dia tidak harus sama persis, hanya unsur-unsur yang ada. Gitu. Kemudian yang di bagian sini, jika ada jumlah yang terrekod itu 0, maka data tidak ditemukan. Contohnya nanti sama ini berlaku ketika data nama saya ganti Setyono, oke gitu. Maka dia muncul data tidak ditemukan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.